kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, di ibadah hari ini Kak Rita nggak sendiri. Kak Rita ditemani oleh Kak Erika Tampu-Bolon dan Kak Sonia Limbo. Nah, yuk sebelum kita ibadah, ada yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan Alkitab, yang kedua kidung jemaat, yang ketiga alat tulis seperti pensil, pulpen, dan buku, serta yang terakhir, ayo apa? Yang terakhir, iya, persembahan. Yuk adik-adik, siapa yang sudah siap untuk ibadah? Ya, yang siap untuk ibadah, ucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Rita di dalam hati kalian masing-masing. Bapa yang berkata di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sampai pada saat hari ini. Bapa, sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa, Engkau berkati juga kakak sekolah minggu, pendeta, dan semua orang yang melayani Engkau. Terima kasih Bapa, amin. Kita sudah berdoa, sekarang kita mau bernyanyi 2 lagu, yaitu lagunya kita sudah berdoa, sekarang kita mau bernyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama adalah Aduh Senangnya Naik Kereta, dan yang kedua Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Jalan Serta Yesus. Ikutin gerakan kakak. Hadap sini ya, kita bareng-bareng. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Sekarang ngadep ke sana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi 2 lagu. Sekarang kita akan mendengarkan Fotum dan Hukum Taurat. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan Fotum dan Hukum Taurat. Sekarang kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama dengan Sintua.
Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau mengucapkan pengakuan imam rasuli yang dipimpin oleh Parhalado. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikirannya. Terlebih, Tuhan mau panggil kita lewat satu pujian dengan Dia panggil nama saya. Kita panggil musiknya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sukacita sekali karena kembali Tuhan mau menyapa kita, mau berbicara dengan kita, mau mengajari kita melalui firman-Nya yang akan kita sama-sama pelajari nanti, yaitu yang tertulis pada Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa baca, siapkan Alkitabnya, buka sekali lagi Matius 4 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang mengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Kita akan baca dari Matius 4 ayat 18 sampai dengan 20. Ayo kita baca bersama. Saya akan hitung 1, ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi topik kita mengikut Yesus. Nah, kalau Amang katakan, "Adik-adik, mari ikut Yesus," maka adik-adik menjawab, "Yes, I'm ready." Oke? Adik-adik siap? Ya, kita mulai. Mari adik-adik sekolah minggu mengikut Yesus. Yes, I am ready. Oke, kita semua siap dan mau menjadi murid Yesus, untuk mengikut Yesus. Nah, kadang mungkin teman kita mengajak kita, "Ayo teman, kita ganggu orang itu yuk. Yuk teman, kita usilin orang itu yuk." Adik-adik mau nggak ya? Kadang kan ada teman kita yang mengajak kita, "Ayo melakukan ini." Nah, lalu kemudian teman kita yang lain berkata, "Ayo teman, kita berdoa. Ayo teman, kita baca Alkitab. Ayo teman, kita sekolah minggu." Adik-adik akan jawab apa? Nah, tergantung tujuan orang yang mengajak kita. Jadi ada banyak ajakan yang mungkin pernah kita dengarkan. Apakah itu dari teman kita atau dari siapapun? Maka ada dua jawaban. Untuk ajakan kepada sesuatu yang mengajak kita untuk melakukan yang tidak baik, maka jawabannya no, tidak. Kita tidak mau untuk mengikuti ajakan yang tidak benar. Misalkan nih, ada teman kita karena dia tidak senang dengan teman kita yang lain, lalu dia mengajak kita, "Ayo kita benci orang itu yuk. Ayo kita nggak mau kawan sama dia yuk." Nah, itu jangan mau, karena dia mengajak kita untuk membenci orang lain. Nah, tapi kalau ada teman kita mengajak, "Ayo teman, kita sekolah minggu. Ayo teman, kita baca Alkitab. Ayo teman, kita nonton YouTube. Ayo teman, kita nge-zoom bersama kakak-kakak guru sekolah minggu." Jawabannya yes. Nah, harus dengan semangat kita untuk berkata ya, untuk melakukan yang baik. Nah, adik-adik, Amang mau bertanya. Coba adik-adik ingat, siapa yang paling sering mengajak adik-adik? Siapa yang paling sering? Nah, mungkin orang tua kita. "Nah, ayo pergi ke sana yuk. Nah, ayo kita kerjakan ini dulu yuk. Nah, ayo belajar yuk." Mama kita atau papa kita sering mengajak kita untuk melakukan yang baik, melakukan pekerjaan kita, melakukan pelajaran kita, atau mungkin juga guru-guru kita itu sering juga mengajak kita, "Ayo murid-murid, kita belajar. Ayo murid-murid, kita harus disiplin, harus rapi pakaiannya." Ajakan-ajakan yang baik. Maka kalau untuk ajakan yang baik, gak usah pikir panjang, gak usah pikir lama-lama, langsung ya saya siap. Kalau untuk perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, dalam Alkitab, nas kita hari ini, Yesus mengajak murid-muridnya. Adik-adik pasti sudah tahu, ya? Pasti sudah tahu siapa. Ya, pertama sekali Abang mau bertanya, ada berapa murid Yesus? Ada 12. Nah, adik-adik pasti sudah tahu siapa namanya. Jadi Abang gak usah tanya lagi sekarang, karena adik-adik adalah adik-adik yang pintar semua. Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota adalah anak sekolah minggu yang pintar.
Dan Amang yakin adik-adik pasti sudah hafal. Karena itu suatu saat Amang akan tanya, siapa nama-nama murid Yesus? Karena itu yang belum menghafal, hafallah mulai sekarang. Siap? Siap. Nah, firman Tuhan hari ini Yesus mengajak yang pertama Simon yang juga disebut Petrus. Makanya sering kita sebutkan Simon Petrus. Jadi Simon dan Petrus itu adalah satu orang. Kemudian dia punya saudara namanya Andreas. Ya, namanya Andreas. Nah, mereka pada saat itu ketika Yesus datang, mereka sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang setiap hari mereka kerjakan. Apa itu? Menjala ikan. Menjala ikan atau kita sebut nelayan. Jadi mereka adalah nelayan. Pada saat Yesus datang, mereka sedang sibuk mengerjakan pekerjaan mereka yang mereka lakukan setiap hari. Lalu Yesus berkata, "Ayo Simon, ikutlah aku." Lalu Yesus juga berkata kepada Andreas, "Mari Andreas, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan sebagai murid-muridku." Tanpa pikir panjang, mereka tak pakai alasan. Aku mau izin dulu sama papaku. Aku mau izin dulu sama mamaku. Aku mau ini, aku mau itu. Ya, begitu Yesus memanggil mereka langsung dikatakan di sana, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, mengapa Simon, Petrus, dan Andreas ketika Yesus mengajak mereka nggak pikir panjang dulu. Mereka nggak pakai alasan dulu. Kenapa? Nah, ini yang tadi Amang katakan ya, kepada kita yang masih anak-anak, yang perlu belajar banyak, yang perlu mendengarkan banyak dari siapa saja yang mengajak kita untuk melakukan hal yang baik. Amang tadi katakan bagaimana? Jangan banyak alasan, jangan pikir-pikir dulu, langsung begitu kita diajak melakukan yang baik, go, langsung pergi dan lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah saya, apakah adik-adik semua Yesus juga mengajak? Apakah Yesus juga mengajak saya? Apakah juga Yesus mengajak adik-adik semua? Pasti, ya. Karena apa? Karena Yesus selalu mengajak semua orang yang dikasihinya untuk mengikuti Dia. Nah, kita kan dikasihi Yesus. Adik-adik kan dicintai Yesus. Yesus mau supaya kita semua menjadi murid-muridnya yang baik. Maka hari ini Yesus mengajak kita, mari anak-anakku, sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, ikutlah aku. Ayo semua adik-adik menjawab, yes, I am ready. Aku mau mengikut Yesus. Bagaimana caranya mengikut Yesus? Yesus berkata, mereka yang melakukan kehendakku, mereka yang melakukan kesukaanku, mereka yang melakukan yang kuperintahkan, mereka adalah saudaraku, mereka adalah sahabatku, mereka adalah murid-muridku. Nah, adik-adik, bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Pertama, lakukan apa yang Yesus inginkan. Banyak yang Yesus inginkan dari kita. Di antaranya, kita menjadi anak-anak yang mengasihi semua orang, mengasihi orang tua kita. Yang kedua apa? Kita adalah anak-anak yang mau taat akan perintah Tuhan, taat akan perintah dan nasihat orang tua. Lalu yang ketiga apa lagi? Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Semua perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Gak mungkin dong anak sekolah minggu
Diminta menyetir pasti nggak bisa. Anak sekolah minggu diminta bawa motor nggak mungkin. Kenapa? Belum cukup umur. Jadi kita bisa melakukan semua hal yang baik yang bisa kita lakukan selama kita menjadi anak-anak. Apa itu? Tugas seorang anak adalah belajar. Maka begitu anak-anak semua, adik-adik semua rajin belajar, sama seperti menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus. Nah, coba kalau adik-adik semua nilainya bagus-bagus semua dari sekolah, ya, tidak ada yang remeh, ya, tidak ada yang di bawah standar. Coba, Yesus kan senang, Yesus pasti bahagia. Kenapa? Karena kita adalah sahabatnya, kita adalah murid-muridnya. Yesus inginkan kita semua menjadi anak-anak terbaik. Nah, abang yakin anak-anak Tuhan semua adalah anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang senang dan suka belajar firman Tuhan, suka menonton YouTube sekolah minggu, suka juga ikut Zoom, suka juga apa? Suka juga untuk mengikuti nasihat orang tua kita. Maka jangan banyak alasan. Kalau orang tua kita meminta kita melakukan sesuatu, misalnya menyimpan piring sendiri, nggak usah pikir panjang, jangan banyak alasan. Mak, nanti dulu mak, ntar dulu mak, aku masih sibuk nih. Jangan. Kalau mama kita menyuruh kita untuk merapikan tempat tidur kita, nggak usah pikir panjang, langsung lakukan. Kalau mama kita meminta kita untuk merapikan meja belajar kita, langsung lakukan, nggak usah pikir panjang. Kalau orang tua kita meminta kita, nak belajar nak, nggak usah pikir panjang, lakukan. Kenapa? Karena orang tua pasti ingin yang terbaik dari kita dan pasti menyuruh kita, meminta dia untuk mengikuti apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruhkan, karena itu pasti hal-hal yang baik. Menjadi murid Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik sekolah minggu siap untuk mengikuti Yesus? Siap! Mari anak-anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota mengikuti Yesus. Yes, I'm ready. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengajari kami untuk kami mau menyenangi, menyukai perintah Tuhan, firman Tuhan, untuk menuntun kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan, membanggakan orang tua kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang rajin, anak yang patuh, anak yang suka belajar tentang firman-Mu, yang suka belajar tentang pelajaran kami di sekolah. Bapa, berkatilah kami semua, berikan pertumbuhan yang baik kepada tubuh kami, juga pertumbuhan yang baik kepada hati kami, terlebih mental kami, dan terlebih lagi iman rohani kami. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam saat kami bermain maupun belajar. Demikian juga kami mohon berkati orang tua kami semua, bapak mama kami, kakak adik kami, semuanya Tuhan. Kiranya mereka dalam lindungan Tuhan, juga kakak-kakak guru sekolah minggu, juga guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan khotbah, sekarang waktunya kita mendengarkan warta sekolah minggu. Yuk, siapkan telinganya adik-adik untuk mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, warta yang pertama yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan bulan Juni yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Oke, kita ulangi lagi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4.
Lalu berikutnya warta kedua. Warta kedua yaitu aktivitas Bethlehem. Aktivitas Bethlehem yaitu gerak dan lagu di kepak-kepakan sayapnya bersama orang tua, boleh mama ataupun papa. Berikutnya warta ketiga yaitu Nazaret dan Samaria. Aktivitas Nazaret dan Samaria yaitu diwarnai berikut gambar yang akan diwarnai. Berikutnya warta keempat. Warta keempat yaitu aktivitas Kanaan dan Tesalonika. Nah, aktivitas Kanaan dan Tesalonika yaitu storytelling, di mana adik sekolah minggu menceritakan ulang dengan bahasa adik sekolah minggu apa yang sudah dikhotbahkan oleh pendeta atau Bible Prof. Nah, semua aktivitas dari Bethlehem, Nazaret, Samaria, Kanaan, Tesalonika, serta ayat hafalan dapat adik sekolah minggu posting di Facebook atau Instagram adik sekolah minggu, dan jangan lupa untuk men-tag SM Tangerang Kota. Berikutnya warta kelima. Warta kelima yaitu sekolah minggu kita akan mengadakan pensilo, yaitu pentas seni dan olahraga. Bagi adik-adik sekolah minggu yang belum mendaftar, yuk buru-buru daftar. Nah, pendaftaran kita dibuka sampai tanggal 25 Juni. Nah, berikut perlombaan yang akan diadakan pada saat pensilo. Warta keenam. Warta keenam yaitu Zoom kelas. Nah, kita akan mengadakan Zoom kelas lagi pada tanggal 3 Juli. Nah, Zoom kelasnya untuk Bethlehem, Nazaret, dan Samaria itu jam 3 sampai jam 4. Lalu untuk Kanaan dan Tesalonika jam 4 sampai jam 5. Lalu warta ketujuh yaitu persembahan. Berikut barcode untuk persembahan. Hai teman-teman, ada yang baru loh, cara untuk memberikan persembahan kita. Ada QRIS baru. Ayo kita lihat bagaimana caranya. Masih sama. Pertama, scan barcode yang tertera di layar YouTube teman-teman. Lalu yang kedua, kali ini bisa menggunakan OVO, GoPay, juga aplikasi Dana. Nah, nanti minta bantuan papa, mama, abang, atau kakak ya untuk scan barcode-nya. Lalu ketikkan berapapun jumlah persembahan yang teman-teman ingin berikan. Jangan lupa nanti diberi keterangan persembahan SM. Nah, teman-teman, berapapun yang kita ingin berikan, berikanlah dengan penuh rasa syukur ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Ku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Kita panggil musiknya. Musik. Bukan
Adik-adik semua, kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan terbaik yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ali Tuhan debata amanami na di banua gicang maulia tema di pasahat rohanami tuho ala dohot akka dadanak di cakpon ho tu harajamu bison bu papung hami pilihan nami sai jalo mai gabe hasangahapon di kuamu. Amin. Mari kita bersama berdoa di dalam doa Ali amanami nadi banua ginjang. Mari kita sama-sama mengucapkan Ali amanami nadi banua ginjang, sai pinorbadi amakuarmu, sai roh maharajamu, sai saut malo moniroham di banua tongaun songon nadi banua ginjang, lehon matuhami sadarion hamulua siapari, si sama dosa nami songon padesa nami di dosa didongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, aihodo na punah harajaw, dohot hagogoon, roh dihasangahapon saliling nililing na, amin. Terimalah berkat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala kasih marohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Amin. Sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan prokes dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus memberkati.